Shalom, salam sade, salam hari Senin, salam mantra kolaps, mantra ambruk 90%, mampus ya. Saya udah pernah ingatkan itu kan, nah kejadian lagi tuh. Saya udah pernah, kapan itu? Kalau nggak salah akhir tahun kemarin saya ingatkan itu ya. Ada yang bahas mantra gimana? Saya nggak mau bahas, ya cuma ingatkan. Hati-hati, ini koin baru juga. Saya lihat skema ininya, cara dia mainkan itu kelihatan ini pemain lama yang ujungnya nanti ya dia hancurkan sendiri gitu, devnya gitu. Itu udah kelihatan sekali, udah curiga itu. Ternyata hari ini bener dibanting. Ya dibilang 90% itu dari harga tadi atas berapa? $6 sekian ya. Dibanting ke tadi sempat ke 50 sen gitu ya. Ini 80 senan. Itu kalau dihitung dari atas 90%. Nah, Anda mau balik modal lagi, Anda harus naik berapa ratus persen, berapa kali lipat gitu. Ya kan? Karena udah drop dari bawah, mau nanjak lagi, itu Anda harus berapa ini? Dari puncak gunung terjun bebas dia ke dasar, ya. Nah, dari dasar mau naik ke atas lagi, itu harus berapa kali lipat baru bisa sampai $6, ya kan? Misalnya tadi dia jatuh sampai 50 sen gitu, let's say 60 sen. 60 sen mau balik, kalau misalnya ada yang beli di $6 sekian gitu, itu Anda butuh 11 kali baru ini ambil balik modal, ya. Harus naik 11 kali dari 6, misalnya jatuh ke 60 sen dari $6 sekian itu dia ambil. Anda butuh 11 kali kelipatan naiknya. Makanya koin-koin gitu saya selalu ingatkan, hati-hati. Makanya saya sering ingat jangan FOMO, jangan kejar ke atas, karena kenapa gitu? Anda jatuh dari atas itu sakitnya minta ampun. Kenapa? Ya dibilang drop, mantra drop, meluncur 90%, ya dari top. Nah, Anda udah kena yang di top, begitu mau naik lagi, itu hitungannya bukan naik 90% saya balik modal, no. Anda udah jatuh di 60 sen misalnya. 60 sen naik sekali, $1.20. Itu 100%, ya kan? Nah, Anda butuh naik berapa ratus persen? 1000. Kalau yang kenanya $6.45 anjlok tadi ke 50 sen, ya, itu Anda butuh 1100 sekian persen. 1100 sekian persen untuk balik ke Anda serok di harga $6 sekian itu. Belum lagi yang kena atas. Nah, makanya saya suka ingatkan, jangan kejar atas. Kenapa? Karena kalau sangkut di atas, Anda mau itu sulit sekali gitu. Ya. Kedengarannya kan enak. Drop. Wah, ambrol 90%. Ambrol 90% dari harga atas. Tahu nggak? Nah, begitu barang Anda jatuh ke bawah, harganya di bawah ini mau ke atas lagi, itu Anda butuh berapa? 1000, di atas 1000%. Mampus nggak? Ya kan? Nah, itu makanya jangan kejar di atas. Nah, juga saya ada yang asal lagi koin-koin FOMO, kalian tahulah kalau saya selalu nggak mau bahas. Ya, kok bahas ini, kok saya selalu hindari. Kenapa? Saya nggak mau saya bahas, nanti ada yang tertarik, FOMO dia kan, dia masuk, mampus, kena. Nah, saya selalu nggak mau ini. Justru saya ingatkan, saya sering hati-hati. Ini kayak mantra itu udah kelihatan tuh gejalanya gitu. Udah jelas sekali gejalanya, kelihatan, ini permainan ini. Nanti kalau udah waktunya, dia devnya sendiri sebenarnya orang dalamnya yang hancurin gitu. Cuma cari alasan, ada yang kena hack lah, kena ini, kena itu, ya kan. Ada timnya yang ngancurin dari belakang. Skenarionya lebih kurang gitu. Makanya belakangan ini kan banyak, ini koinnya mas gimana ke depannya? Banyak yang ditanya koin baru, saya bilang belum tahu. Kalau Anda sangkut, saya suruh switch ke koin yang udah di reserve.
Itu aja. Karena mereka udah lewati masa dan tahu yang di reserve ini, ya, apalagi XRP, saya sering suruh ambil XRP. Kenapa? Karena secara hukum, ya, dia udah menang. Sebenarnya kalau mau secara hukum kan, sekarang ini tinggal dia drop aja dikit lagi, sisa dikit lagi XRP. Sebenarnya udah ngambang kasusnya, cuma sedikit itu. Tapi kalau mau dibilang kuat, sekarang posisinya secara hukum, itu XRP lebih kuat dari Ethereum, lebih kuat dari Solana. Karena kenapa? Tiba-tiba aja Ethereum mau diserang dengan apa, mau dimakan. Tiba-tiba entah SEC-nya kena santet apa, dia bilang Ethereum atau Solana security, langsung plop. Tapi XRP udah nggak bisa, udah misal ini nanti ngambang, terus nanti dia udah sempet keluar ETF-nya, spotnya semua secara hukum, udah ingkrah, karena dia udah ingkrah sekali, udah menang. Secara hukum dia ingkrah, dia udah kuat, ya. Secara legal dia nggak bisa dikerjain lagi jadi security gitu. Maka kenapa saya suruh kalian, yang udah sangkut, mau cari aman, karena kedepannya koin Anda, karena akan banyak koin akan kejadian gini, ya. Bubble itu, crypto bubble ini udah di depan mata juga, kebanyakan koin gitu, ya. Jadi itu yang selalu saya ingatkan, sering saya ingatkan, supaya kalian jangan jadi korban, ya. Saya kalau mau jahat, saya kalau mau cari uang enak gitu, uang haram begitu, dulu pas di waktu bulan 2021 itu channel saya kan rame sekali, viewernya sekali 30 ribuan, 30 something ribu yang nonton. Itu banyak yang email saya, ajak saya join buat koin. Kau tertarik nggak kita join buat koin ini. Semua saya tolak, nggak pernah saya mau. Saya nggak butuh kaya, ya, nggak butuh uang gitu. Semua saya tolak halus. Padahal kalau saya mau main sama mereka waktu itu, wah semua, Cuan Army tahulah, yang udah ikut lama, yang dari tahun 2000, ya, 2000 bulan kemarin itu, saya ngomong A, semua pasti ikut A. Saya ngomong B, semua. Gampang sekali kalau saya mau manipulasi kalian, tapi nggak pernah mau. Uang-uang begitu, nggak akan saya kasih makan ke keluarga saya gitu, ya. Lebih baik hidup sederhana, apa adanya, ya, nggak ada hutang yang kita bawa mati gitu, ya. Itu neraka jahanam kita ke sana. Jadi makanya saya paling hindari duit-duit begitu, ya. Mending ya cuap-cuap gitu, ya kan. Nah, nggak pernah saya ini. Kalau saya mau mainkan koin waktu itu, wah, di belakang udah mungkin bisa juga saya jadi triliuner, ya kan, tapi nggak pernah mau. Buat apa? Semua tuh di dunia ini cuma sementara. Rezeki itu titipan dari kuasa, ya kan. Orang kaya banyak, dia lihat duitnya ada sekian triliun, bisa nikmatin? Enggak juga. Tidur nggak tenang. Banyak tuh orang kaya nggak bisa tidur tuh, pakai obat tidur, ya kan. Makan juga nggak bisa. Makan ini, pantang ini. Cuma apa? Dia happy lihat number doang. Itu manipulasi daripada dunia ini gitu. Ya kan? Kalau kita hidup secara bersih, rezeki kita yakin udah diatur di atas, kita nikmati apa yang kita dapat. Itu, ya kan? Nah, makanya hati-hati, ya. Di dunia ini banyak yang cari duit begitu. Ini asli, mantra ini sama aja kasus-kasus seperti dulu-dulu. Pemain-pemain lama ini caranya. Saya udah kebaca, maka saya ingatkan, oh ini kayaknya hati-hati ini. Ini cara dia, video mana saya udah lupa. Video sekitar akhir tahun 2024 lah, kalau nggak salah. Saya udah pernah ingatkan, ya, untuk mantra coin home itu. By the way, tadi dia weekly nutup hijau, ya, di 83,7. Saya rasa dia masih main di range ini sementara. Paling tinggi mungkin dia ke 87 BTC, ya, paling tinggi. Tapi untuk altcoin mungkin ya nggak gimana perform, 1-2 koin kalau ada event yang mau disorong-sorong terus drop lagi. Karena BTC DOM-nya kuat ini, ya. Ini saya buat video posisi sekarang market cap drop 0,3%.
yaitu di 2 triliun,69 billion, volume naik 9,5% di 83,3 billion. Nah, dominasinya agak drop dikit. Waktu terakhir saya buat video di Sabtu itu 62,8, ya kan? Nah, sekarang 62,6, masih ngecekek, ya, nggak gimana ini. Paling 1-2 koin yang ada event yang mau diangkat, atau mungkin ya meme coin, uang kecil buat sorong-sorong main market, ya. Tapi sementara masih sideways di situ. Kalau dia mau sorong, ya banter gini. Paling ini bandar cuma cari-cari mangsa di trading ini. Karena kalau untuk di spot kurang bisa mereka makan dengan market begini. Ya udah pasti dia sorong-sorong, ya kan? Yang nge-short dia naikkan nanti. Tadi sempat ke 86 sekian kan? Tadi pagi kalau nggak salah, ya. Atau kemarin 86-an, ya kan, turun lagi, dia drop tadi, nutup weekly-nya di 83,7, habis nutup dia sorong balik ke 84 sekian. Nah, sekarang saya buat video posisi BTC di 84.912. Ini paling pun kalau dia mau sorong nanti dia mau short squeeze misalnya, kalau banyak mungkin di range sekitar 87 saya rasa, 87-88, ya, di kisaran situ. Tapi kalau dia nggak ini juga, nggak banyak volume yang ini, ya mungkin sekitar di 86 something. Tapi kalau volumenya agak gede atau ada yang taruh agak ke atas, mungkin ya kisaran 87-88. Di posisi situ aja dia main. Tunggu nanti ada yang nggak jelas, dibuang ke bawah lagi gitu. Ya. Itu sementara kalau kita lihat kondisi dia market saat ini. Saya ada tadi pagi karena saya Senin pagi agak sibuk biasanya, ya, antar istri ada kegiatan lah pagi. Padahal saya nungguin mau buka market, mau saya ambil sell dulu, ya kan. Padahal kalau saya ambil udah langsung duit cepet dapat itu. Tapi ya udah saya lihat nggak ini. Nah terus sempet pulang rumah bentar, pas saya lihat dia hijau balik di 3242, di situ saya ambil posisi sell. Tadi sempet drop, adalah sekitar dapatlah 150 pip, udah saya TP, ya, terus ini ada sisa 30% profit saya biarkan. Lihat ini kemana. Termasuk ada rezeki lah, ya. Padahal tadi pagi kalau saya duluan masuk itu dapat saya 200 pip itu. Kalau saya cepet pas buka langsung saya masuk gitu, ya, ngedropnya itu mungkin dapat 200 pip. Cuma nggak sempet, nggak ini. Terus pas habis kegiatan saya pulang rumah bentar, saya cek, habis dia ke bawah dikocok ke atas lagi, sempet hijau 3242, di situ saya masuk. Sempet drop bentar, terus nendang lagi ke 3247. Saya pikir, aduh apa mau hijau lagi, apa mau ketendang. Nggak taunya dia drop lagi. Lumayan, saya lihat ada 150 pip. Udah TP dulu, buru-buru. Awal minggu ini, ya, mulai ada hoki. Mudah-mudahan ini pembuka rezeki, ya, untuk hari ini. Ya, saya sisain profit 30%, lihat malam ini jadi atau dimakan balik, ya udah biarkan. Kalau event hari ini nggak ada event yang gimana, ya, paling dia jam 11 New York Fed 1 year consumer inflation itu sih, tapi dia nggak taruh forecastnya, dia previousnya 3,1%. Saya rasa untuk ini New York Fed mungkin disetel turun sih, saya rasa, ya. Yang Michigan naik loh. Michigan kemarin itu naik lumayan. Padahal CPI-nya kita lihat kan drop. Ya, CPI sharply drop. Lumayan drop, tajam ke bawah, ya. Tapi justru untuk state Michigan, inflasinya mengalami kenaikan. Yang setahun, yang 5 tahun perhitungannya. Nah, untuk New York, harusnya agak turun sih New York, ya. Karena si Trump itu kalau nggak salah dia cek patokan waktu itu harga gasolin, telur, ya,
mungkin ikut di harga New York. Gua rasa harusnya turun. Nah, dolar harusnya menguat kalau dia turun, tapi dolar juga melemah pagi ini. Asia market drop, ya. Ini isu untuk dolar juga lagi negatif, ya kan, seperti saya bahas, ECB mau larang untuk visa ini nggak mau guna, dan sebagian juga masih mau buang dolar gitu. Makanya dolar ini, termasuk Cina jual bondnya, Jepang juga jual bond. Nah, kemarin itu Jepang suruh agak tahan dulu. Kayaknya ada mau pertemuan Menteri Keuangannya si Besen ya, Besen sama orang keuangan, orang BOJ. Kayaknya akan ada pertemuan dalam 1-2 hari ini. Ya, kita lihat. Nah, kemungkinan yen akan menguat ya. Tadi pagi yen sempat pas buka sempat ke 142,3 kalau nggak salah. Saya pikir wah ini mah, tapi ke depan yen masih akan turun. Dolar akan melemah, yen akan menguat gitu ya. Jadi itu sih market hari ini. Senin kita lihat ya paling nggak gimana. Market juga nanti lihat Rabu si Mbak Jerome speak lagi itu ya. Di hari Rabu Mbak Jerome ada speak. Saya lihat eventnya Rabu kalau nggak salah dia ada speak. Jadi lihatlah nanti. Biasanya kalau Rabu dia ada speak, ini nanti besok Selasa ya agak-agak datang bulan lagi biasanya gitu. Kalau ada yang tanya, kok gimana bisa diambil nggak itu Om mantra? Enggak lah, ini penyakit. Ini biasanya kalau udah kondisi begini, sementara ini mungkin nanti naik dikit dipancing itu cukong-cukong yang main, ya, cukong-cukong main, nah itu juga hati-hati, nanti ujungnya juga akan dibanting lagi gitu, ya. Ini kan sempat sekarang di 81 sen ya, tadi pagi sempat ke 50 senan, ya. Nah, ini biasanya cukong-cukong ngolah market yang main ini, ya. Jadi agak hati-hati kondisi begini, biasanya cukong-cukong market manfaatkan momentum, mancing-mancing yang FOMO atau apa, ya, hati-hati. Sebaiknya hindarilah koin-koin gitu. Masih ingat nggak kasus Luna? Luna banyak yang kejar, akhirnya nangkap pisau jatuh, ya kan? Kira udah banting, rupanya banyak sekali yang nangkap pisau jatuh di Luna waktu itu ya. Jadi hati-hati itu. By the way, ya itulah market saat ini. Saya kripto hari ini, ntar lihat market Amrik buka gimana, ada nih. Sementara hari ini Sau udah ada rezeki ya, agak lumayan santai. Kita lihat timnas malam ini U17 ya, lawan Korea Utara ya. Semalam Jepang bye-bye. Jepang kalah di adu penalti ya dengan Arab. Lumayan bagus, Arab pertahanan bagus. Tapi Uzbek, saya justru jagokan Uzbek. Uzbek dari awal saya lihat permainannya bagus sekali anak-anak ini. Uzbek bangun generasinya juga bagus sekali gitu. Ya. Uzbek juga udah menang. Jadi malam ini kita lihat ya pertandingan antara Indonesia dengan Korea Utara. Nah, dengan Korea Utara ini sebenarnya bukan gampang dimakan. Korea Utara ini yang pernah saya bilang, ya kan, mereka ini dilatih keras. Nah, selama ini Korea Utara termasuk cukup yang berat untuk dilawan, ya. Korea Selatan aja kadang sering kalah juga dengan Korea Utara ini. Nah, pertama di sini ini diuji. Kita selama ini kita lihat kan stamina U17 udah cukup lumayan digembleng sama Nova ya. Ini kita lihat ya. Ini asli fisik juga permainan, karena Korea Utara ini mereka benar-benar mengandalkan fisik dan kecepatan. Ya, Korea Utara dari dulu gaya mainnya begitu. Ya kan? Hajar. Pressure, ya kan? Staminanya
Jadi dan speed biasanya cepet dia ini. Nah di sini yang akan diperhatikan sama Coach Nova utama ini ini sebenarnya kuncinya lawan sama Korea Utara ini lini tengah harus menang. Kalau Indonesia mau menang di lini tengah kita harus kerja keras, harus bisa imbangi stamina-nya, harus imbangi speed-nya, harus imbangi passing-passingnya gitu ya. Jadi pass move gitu, kecepatan harus bisa imbangi lini tengah gitu. Jangan saya berharap mudah-mudahan kali ini Coach Nova nggak pakai sistem bertahan, harap serangan balik ya. Saya harap sih jangan. Waktu lawan Korea Selatan pakai itu sebenarnya ada sedikit luck juga waktu itu ya. Ada sedikit luck. Tapi kali ini kalau dengan Korea Utara nggak bisa. Udah di quarter final main strategi ya, anak-anak muda itu juga suruh main lepas, harusnya main lepas gitu ya. Di situ uji. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat Nova bukan soal menang kalah lagi dengan lawan Korea Utara ini. Kalau buat saya ya, di sinilah Coach Nova boleh pesen ke anak-anaknya itu tempel terus. Jadi memang harus adu fisik. Di lawan Korea ini di situ kita akan lihat fisik siapa lebih kuat juga, terus kecepatan di situ. Jadi andai kata kalah lagi ya harus makin diimprove lagi ya. Ini udah di quarter final ya, kita nggak ada yang tahu 50-50 ya kan. Tapi saya masih yakin ya kalau mereka mainnya disiplin dan kalau fisiknya bisa imbangi sama Korea Utara, mudah-mudahan bisa imbang perpanjang waktu atau bisa aja adu penalti. Di situ tinggal lihat hoki siapa gitu. Atau kalau Indonesia ada sekali lagi luck kayak lawan Korea Selatan, ya bisa aja ada 1-0 gitu ya. Who knows gitu. Tapi saya rasa ini lawan Korea Utara bisa aja perpanjang waktu ya. Itu dengan catatan disiplin juga, bermainnya bisa imbangi, kecepatan juga ya. Mungkin juga bisa skenario adu penalti gitu. Ya kita lihatlah malam ini ya. Anyway udah bagus selama kita lihat perkembangan. Nah, juga itu yang pernah saya ngomong buat U20 ya, dari tahun kemarin TC sana ke Eropa, ke Prancis nggak ada improve. Nah, mereka harus koreksi diri. Kita bukan kritik yang nggak ini, justru kritik membangun supaya mereka introspeksi diri. Lihat tuh, Korea Utara nggak ada TC-TC, latihan keras. Ya, disiplin, bukan jadi pemain cengeng, ya, juga bukan pemain yang euforia. Mereka harus tunjukkan kualitas mereka, harus tunjukkan posisi mereka, kemampuan mereka, baru mereka pulang ke negaranya bisa dapat pelayanan baik ya. Nah, jadi kita petik pelajaran dari Korea Utara itu, harusnya mereka motivasi diri gitu. Kalau gua udah dari PSSI dikasih kesempatan training, kasih TC sana TC sini, kalau gua nggak improve, malu. Berarti gua harus double kerjasama latihannya harus double, harus di atas orang Korea Utara, karena mereka nggak dikasih TC aja udah segitu ya kan. Apalagi kalau dia punya pemerintah kasih mereka TC, itu mungkin lebih ini lagi. Itu aja sekedar ini aja mereka udah selalu Korea Utara ini kuda hitam gitu ya. Jadi apapun kita lihat sesuatu itu, ambil positifnya untuk kita pelajari. Itu poinnya. Dan malam ini mudah-mudahan lah ya, ada Dewi Fortuna juga naungi U17 mudah-mudahan. Oke, kita lihat
bola malam ini cukup seru. Tapi kayaknya saya kali ini bola ini saya jagokan Uzbekistan loh. Uzbekistan mungkin bisa juara Asia kayaknya. Kalau lihat dari awal dia main di ini ya, bagus skill mereka, speed mereka, stamina mereka, gol-gol mereka juga cantik gitu. Oke, ya mudah-mudahan kedepannya generasi anak-anak muda di Indo juga bisa kejar levelnya terus di-upgrade, ya kan? Seperti Uzbekistan gitu. Uzbek udah bagus sekali gitu. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari ini. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.